Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli su'alin wa min hadrati sayyidina wa nabiyina habibina syafi'ina rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ahli hadhihi wa ashabihi wa tabi'in khususan nabihi sayyidina Hasan wa sayyidina Al-Mahdi al-Baghdadi Sayyidina Syekh Al-Qadir al-Jailani Sayyidina Syekh Muhammad bin Karim As-Samman al-Madani Syekh Muhammad al-Syamsi al-Banjari Syekh Muhammad Ashkur Anwar bin Asman al-Banjari الشيخ إمام الزين بن عبد الله البندري مشايخنا وعلينا وعلينا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا وعلينا وعلى إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الأمر والخير والشر والرحمة والمغفرة ويعيد علينا من أزواجنا وذرياتنا بركات أنوار أسرارهم وعلومنا وعلى خصوصية وقربة للجنة والآخرة وأن الله يرزقنا وأزواجنا وذرياتنا القرب والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة في خير ورزق وعافية على هذه النية وعلى كل ما ويسر الصالح إلى درجتنا في الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya Ta'ala, sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang membicarakan tentang bab wudu atau hal-hal yang berkaitan dengan wudu. Salawat serta salam semoga terlimpahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, bahkan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-5. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Arba, 5 malam Rabu.
hari malam yang kelima daripada bulan Dzulhijjah, di mana beberapa hari lagi kita akan memasuki hari raya haji atau hari raya Idul Kurban yang jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu hari Senin, tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya haji atau hari raya kurban. Namun bukan itu yang kita maksudkan, tetapi adalah pada tanggal yang ke-9 hari Ahad, tampaknya itu adalah hari Arafah. Hari Arafah, di mana pada hari itu jamaah haji sedang wukuf di padang Arafah. Nah, tetapi kita yang tidak melaksanakan haji ini disunatkan untuk berpuasa di hari Arafah tersebut. Fadilahnya adalah yukaffiru sanatain, menghapus dosa 2 tahun. Menghapus dosa 2 tahun. Dengan sehari puasa di hari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah yang jatuh pada hari Ahad, nanti itu menghapus dosa selama 2 tahun. 1 tahun yang telah lewat, 1 tahun yang akan datang. Tapi yang dihapus ini adalah dosa-dosa yang kecil, yang halus saja. Kalau dosa besar itu taubat, dengan istighfar dan taubat. Kemudian pada hari yang ke-8, kalau bisa itu hari Tarwiyah, itu juga disunatkan berpuasa nangkawan, ya. Minimal hari Arafah, hari Ahad, ya kita. Mudah-mudahan kau berpuasa. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Artinya berkenaan kita malam hari ini sudah memasuki pada malam yang ke-5 bulan Dzulhijjah. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita oleh rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Di antara yang disunatkan dalam berwudu, menggeserkan cincin, sekalipun kalau tidak digeserkan air sampai juga ke bawah cincin. Nah, ini sunat, ya. Bagi yang memakai cincin, kalau sedang berwudu, cincinnya itu digeser-geser, diputar-putar, ya. Walaupun banyak tanpa diputar tetap sampai masuk ke dalam cincin tersebut. Apalagi misalnya cincinnya sudah sasak, ya. Sasak benar cincin, kada mau dipacul kali, kada bersabun, nanti sasak juga kan. Itu harus lebihan lagi diputar-putar ketika sedang wudu. Itu sunat wudu. Dan jika air tidak sampai ke bawah cincin terkecuali dengan menggeserkannya, maka wajib, bukan lagi sunat, ya. Apabila cincin itu tidak digeser, misalnya lalu banyak kada sampai ke bawah cincin tuh, ya, cincin yang kita pakai, ya, bukan cincin yang mata 4 wadai, bukan cincin yang kita pakai, utas, kalau sebanyak utas, ya. Namun yang ada sampai, kalau tidak digeser, diputar, nah itu malah wajib hukumnya kita memutar-mutar, menggeser-geser cincin tersebut supaya banyak sampai ke bawah cincin tersebut.
Dan di antara yang disunatkan dalam berwudu, membasuh muka pada pihak atas muka, pada pihak atas muka, karena mengikuti cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berwudu seperti itu. Dan karena cara itulah yang terbaik, cara itulah yang terbaik. Jadi membasuh muka itu dari pihak atas dulu ya kan, pada Indonesia dari mulai rambut punggung di pihak situ mulainya. Nah itu cara Nabi kita Muhammad SAW. Dan disunatkan dalam memulai membasuh tangan dan kaki dari jari, dan disunatkan dalam memulai membasuh tangan dan kaki dari jari sini ya, nah itu ya, bukan dari sini ke situ ya, nah. Dari jari terus ke siku, dari jari terus ke buku mata kaki. Misalnya tangan dari jari ke siku, misalnya kaki dari jari itu ke sampai ke mata kaki, lebih baik ya Pak, lebih dari mata kaki. Baik air dicucurkan sendiri atau oleh orang lain, ya kan? Baik air itu kita cucurkan sendiri atau orang lain yang mencucurkan. Sunat mulai dari jari-jari. Inilah cara yang dipilih oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Syarah Al-Fadhil, dan juga yang diterangkan dalam kitab Majmu'. Tetapi yang diterangkan di dalam kitab Raudah, sunat memulai membasuh tangan dan kaki dari jari, ya, dari jari jika dicucurkan sendiri. Ini dalam kitab Raudah, ya, sunat membasuh tangan dan kaki itu apabila kita sendiri yang mencucurkan, mulai dari jari. Dan jika dicucurkan oleh orang lain, sunat dimulai membasuh tangan dari siku dan membasuh kaki dari mata kaki. Nah ini apabila orang lain yang mencucurkan, sunat mulai dari siku, ya, sunat mulai dari siku apabila orang lain yang mencucurkan air. Disunatkan dalam berwudu menggosok anggota berbarengan dengan membasuh atau mengiringi membasuh, agar keluar dari perselisihan para ulama yang mewajibkan menggosok. Sunat dalam masalah berwudu itu menggosok anggota itu berbarengan dengan membasuh, langsung digosok. Dan sunat mencucurkan air ke atas kedua kaki dengan tangan kanan dan menggosok dengan tangan kiri. Menggosok dengan tangan kiri. Jadi misalnya mencucurkan air ke kaki dengan tangan kanan, ya Pak, nang mengguyur memang
menyesuaikan tangan kiri menggosoknya. Ini bilang kaki ya kan. Sunat menggosok-gosok dalam membasuh kulit teristimewa pada musim dingin. Kulitnya yang tadi digosok-gosok. Terutama di sini pada musim dingin. Sunat menyapu lubang permulaan mata. Sunat menyapu lubang permulaan mata. Permulaan ya. Ini permulaan dari sini di warnanya. Nang wadah cari mata aja kan. Nah, dari sunat di warnanya disapu ya kan. Menyapu lubang permulaan mata dan ujung mata. Jadi ujungnya apa satu ini sunatnya. Dengan telunjuk ya, ini telunjuk mana? Nah, benar ya. Ini dilakukan kalau tidak ada daki yang menghalangi air sampai kepadanya. Kalau ada daki, sunat dari hukumnya. Ya. Dan kalau ada daki maka wajib menyapunya. Nggak ada daki maka wajib lagi, enak ada sunat lagi. Nggak ada daki misalnya apa tai mata hilang misalnya. Nah, wajib lagi menyapunya. Artinya tidak sunat lagi, wajib. Sunat menghadap kiblat dalam memulai wudu sampai selesai. Ini sunat menghadap arah kiblat, ya kan? Nah, jadi sunat menghadap arah kiblat di situ yang pas kok, atau yang di uluan sana menghadap ke sana. Kalau ke sana di situ menghadap ke belakang. Kalau kamu menghadap kiblat nanti, ya, menghadap kiblat di situ atau di uluan di dalam. Arahnya pas, ya kan? Nah, di belakang itu kita belakangi sunat ya, pas sunat ya. Sunat menghadap kiblat dalam memulai wudu sampai selesai ya, karena arah kiblat adalah arah yang termulia. Arah kiblat adalah arah yang termulia. Sunat melaksanakan tempayan air pada arah kanan kalau mulut tempayan itu lebar, sekira dapat dimasukkan gayung ke dalamnya. Jadi arah tempayan atau arah gayung itu kita di arah kanan, ya, di arah kanan. Kalau mulut tempayan itu lebar, sekira dapat dimasukkan gayung ke dalamnya. Jika mulut tempayan itu sempit, yang hanya dapat mencucurkan airnya dengan menumpahkannya, maka sunat di sebelah kiri. Apabila halus, mulut tempayan wadah air itu sekira dapat masuk gayung atau tempayan itu masih cucurkan ya pada airnya tadi. Nah, itu di sebelah sunat di sebelah kiri hendaknya.
Sunat tidak mengurangi air wudu dari 1 mud. Sunat tidak mengurangi air wudu dari 1 mud, karena mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Nabi SAW. 1 mud ya, 1 mud itu kita kurang lebih 1 liter, 1 liter air kurang lebih ya. Nah itu sunat, jangan kurang pada itu, jangan kurang pada 1 liter. Amun kita di sini api kita pada rasa ember 3 kali, apalagi badannya misalnya membukannya itu full membuka. Habis ember, satu kali kita membuka lubayanya, keluar badannya nah, tuan kira-kira sama tidak. Ada orang kita ini lain pakai, kalau di Arab itulah kerannya itu pakai pisik keluar karena mati kan. Nah itu ini ya, ada kita ini putar doang sampai habis memutar ya kan. Ada yang teringat lagi menutup habis dulu berkekalannya dan yang menutup ada juga. Ada di sana pisik keluar banyak itu hampir pisik pulang. Kadang sama pisik saja. Batakaran begini. Kata kawan ayah, nah pandai mati seorang aja. Ada di sini, buka keran full, dapatnya berpanteran sampai nah itu habisnya banyak. Nah itu karena udah dia mengikuti apa yang dilaksanakan Nabi SAW, hanya sedikit bodoh, hanya 1 mud atau kurang lebih 1 liter itu cukup. Dan cukup dengan air yang kurang dari 1 mud kalau air itu dapat diratakan kepada seluruh anggota wudu. Kemudian kalau kurang pada itu bisa juga, tapi kurang pada itu kalau ada cukup ini ya. Karena disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Nabi SAW mengambil wudu dengan air yang jumlahnya 2/3 mud, 2/3, jangan 2/3 mud. Ya. Dan yang seperti itu berlaku bagi orang yang tubuhnya seperti tubuh Nabi SAW. Maka hendaknya ditambah atau dikurangi dan yang disunatkan dengan keadaan tubuhnya, disesuaikan ya, disesuaikan dengan keadaan tubuhnya. Sunat tidak berkata-kata dari permulaan wudu sampai selesai, melainkan kalau memang diperlukan, seperti menyuruh orang berbuat baik atau mencegah dari berbuat mungkar, atau mengajar orang yang belum tahu tentang cara berwudu. Nah, jadi sunat juga ketika berwudu jangan berkata-kata. Berkata-katanya itu pander lah, bukan pembacaan lain, bacaan. Kata-kata pander kita baru sambil baru sambil pander.
Itu sunat juga ya. Lain misalnya mengajari orang, ya kan? Ada bapaknya pandai sambil mengajari orang misalnya. Dan terkadang berbicara wajib seperti memperingatkan orang buta yang hampir jatuh ke dalam sumur. Jadi terkadang berbicara itu ada kalanya wajib, ya ketika berwudu wajib berbicara. Ketika kita melihat orang, ya, orang buta, misalnya ketika melihat orang buta yang hampir jatuh ke dalam sumur, ya. Kalau kita ada berpandai, kubur di dalam sumur. Jadi berpandai kita, stop, jangan melangkah lagi, misalnya. Kubur di kamar itu ada sumur di depan, tidak apa-apa, wajib kita lagi. Wajib kita supaya orang buta tadi jangan sampai terjatuh ke dalam lubang atau sumur tadi. Sunat tidak menepukkan air ke muka pada saat membasuh muka. Sunat tidak menepukkan air ke muka pada saat membasuh muka. Ditepukkan ya kan, di pukulakan ya, gitu kan. Pukulakan pegangan, namanya kan, pegangan. Amun tertepuk itu tuh bisa menyambur, ya kan, nyambur ke kanan kiri, asian ketiga, ya kan, basah. Bertapuk itu ya kan, nah, pegangan. Dan hadis yang menerangkan cara yang seperti itu ditakwilkan tentang menyatakan hukum kebolehan, sekalipun Ibnu Hibban mengambil hadis itu sebagai dalil menepuk itu sunnah. Dan hadis yang menerangkan cara yang seperti itu ditakwilkan biasanya tentang menyatakan hukum kebolehan, sekalipun Ibnu Hibban mengambil hadis itu sebagai dalil menepuk itu sunnah. Ada yang mengatakan sunnah, tapi di sini sunnah tidak menepukkan biasanya. Kemudian sunat tidak menyapu pangkal leher. Karena itu Imam Nawawi berkata pangkal leher yang demikian itu termasuk perbuatan bid'ah. Pangkal leher yang demikian itu termasuk perbuatan bid'ah, ujar Imam Nawawi. Dan sunat apabila selesai berwudu berdiri menghadap kiblat dan mengadah kedua tangan dan mengangkat mata ke atas langit sambil berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutahhirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallam. Itu doa ketika selesai berwudu dan arah kiblat, mata ke atas langit
tangan diangkat ke atas. Tentang keutamaan doa ini amat banyak yang diterangkan dalam beberapa buah hadis yang sahih, maka sunnah muakkad mengamalkannya. Ya, sunnah muakkad mengamalkannya doa ini. Barangkali sampai sini dulu yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang kita, guru-guru kita, dan datang kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan segala hajat kita, menghadapkan Tuhan hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah SWT memastikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.